Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada duha ini. Setelah tadinya kita ikuti kuliah subuh, nama Allah Al-Qabid, Al-Basit. Maka pada kuliah duha ini kita akan bahas masalah yang juga tidak kurang pentingnya, yaitu cara mencegah sebelum terkena penyakit ain. Cara mencegah sebelum terkena penyakit ain. Kalau minggu yang lalu kita telah membahas tentang cara merawat. Cara merawat ini bila sudah terkena penyakit ain. Dan cara merawat pula ada dua cara. Secara ringkasnya, bila seseorang sudah kena penyakit ain dan diketahui siapa yang menjadi penyebab, maka kita minta orang tersebut supaya beruduk. Lalu air uduknya ditampung, kemudian siram ke badan orang yang kena penyakit ain. Itu cara merawat. Yang pertama, yaitu bila diketahui al-ain, orang yang menjadi penyebab. Sebagaimana kisah yang terjadi di zaman Nabi, Sahil bin Hanif pingsan. Ketika dia sedang mandi, dilihat oleh seseorang. Akhirnya dia pingsan karena orang tersebut memuji betapa cantiknya kulitnya. Lalu Nabi SAW suruh orang yang melihat itu sebagai penyebab Sahil pingsan supaya beruduk dan air uduknya ditampung, disiram. Akhirnya dia sadar dari pingsannya. Cara kedua merawat orang yang sedang sakit ain
yang tidak diketahui siapa yang menjadi penyebab. Maka caranya ialah dengan membaca ruqyah dan zikir-zikir sebagaimana yang telah kita jelaskan minggu yang lalu. Nah, sekarang pembahasan kita hari ini, bagaimana cara untuk mencegah sebelum ditimpa oleh penyakit ain. Mencegah lain, merawat lain. Dalam Islam, apabila seseorang itu mencegah dirinya daripada disihir, ada cara mencegah supaya jangan terkena sihir. Dan satu lagi, merawat atau mengobati orang yang sudah kena sihir. Antara dua cara itu, mencegah adalah lebih baik daripada merawat. Dalam bahasa Arabnya, al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah, memelihara diri, itu adalah lebih baik daripada mengobati atau merawat. Ini juga terdapat di dalam pepatah English. Kalau tidak salah, prevention is better than cure. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Mencegah sebelum kena penyakit, itu adalah lebih baik daripada merawat atau mengobati. Nah, sekarang kita ingin mendapat penjelasan. Macam mana cara Pak Ustaz supaya seseorang itu tidak kena penyakit ain? Begini caranya. Adapun cara mencegah, adapun cara mencegah yang paling berkesan sebelum ditimpa penyakit ain, antaranya, di sini Ustaz akan sebut beberapa caranya. Ada 4 caranya. Okey. Yang pertama sekali, cara untuk mencegah agar seseorang itu tidak terkena penyakit ain adalah tabrik dan hauqalah. Tabrik maknanya kita sebut barakallahu fik. Itu sebabnya kita selalu dengar rakan-rakan kita dari kalangan orang-orang Arab tidak lepas mulutnya menyebut barakallahu fik atau Allah yubarik fik. Lebih-lebih lagi terhadap pengantin, mempelai, pasangan pengantin diajar oleh Nabi. Kita diajar oleh Nabi supaya mendoakan pengantin yang ketika itu menjadi raja sehari, bersolek, memakai pakaian yang cantik, boleh terkena penyakit ain pengantin itu. Kalau kita puji saja tanpa tabrik. Itu sebabnya doa yang datang dari Nabi, barakallahu fikuma wa barakallahu alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doa
yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dua pengantin atau sepasang pengantin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan keberkatan untukmu berdua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ke atasmu keberkatan. Mudah-mudahan Allah himpun kamu berdua dalam kebaikan. Yes. Tak cukup sekedar selamat pengantin baru. Tak cukup. Ustaz ada sebut perkara ini di dalam buku yang Ustaz tulis, Wirid Rasulullah Pagi dan Petang. Jadi Ustaz baca sedikit apabila kita melihat kelebihan yang ada pada seseorang, seperti kecantikannya, kepandaiannya, kehebatannya, dan lain-lain, maka segeralah membaca tabrik, yaitu barakallahu fiik. Jangan hanya sekedar, oh hebat sungguh dia ya. Seperti banyak yang membuat pujian terhadap PM kita, PM ke-10. Banyak sudut yang beliau miliki. Rajin membaca, banyak ilmu, bukan hanya ilmu keduniaan dan ilmu pentadbiran, tapi juga banyak ilmu agama berkat banyak membaca. Jangan hanya sekedar puji. Awali ketika memuji, barakallahu fiik. Atau masya Allah, la quwwata illa billah. Itu maksud hauqalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Barakallahu fiik. Masya Allah. InsyaAllah pujian kita, sanjungan kita terhadap seseorang tidak mengakibatkan orang tersebut terkena penyakit ain. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surah Al-Kahfi. Kisah tentang dua beradik. Yang satu kaya tapi kafir. Yang kedua hidupnya miskin tapi beriman. Yang beriman ni, yang hidup miskin, menasihati abangnya yang kafir, yang mempunyai kebun korma dan kebun anggur yang luas. Setiap dia masuk kebunnya, dia hanya memuji. Walaupun itu kebun miliknya. Aku kira kebunku ini tidak akan musnah. Malah hasilnya terus akan bertambah. Kata adiknya yang beriman, abang jangan cakap macam itu. Tapi awalilah pujianmu dengan Masya Allah, la quwwata illa billah. Yes, itu maksudnya. Hatta terhadap rumah sendiri, hatta terhadap kereta sendiri, hatta terhadap isteri sendiri, hatta terhadap suami sendiri, hatta terhadap anak cucu yang comel, yang sehat,
Jangan hanya cakap comelnya cucuku ini, cantiknya istriku ini, handsome-nya suamiku hari ini. No. Orang yang tahu agama, dia akan awali. Masya Allah, cantiknya istriku pada hari ini. Masya Allah, handsome-nya abang hari ini. Masya Allah, sihatnya cucuku hari ini. La hawla wa la quwata illa billah. Atau, barakallahu fiik. Itu cara pertama. Cara apa? Cara supaya orang yang kita lihat itu, atau orang yang kita sanjung itu, tidak terkena penyakit ain. Yaitu dengan mengawali pujian dengan tabrik atau hauqalah. Kita berpindah kepada cara yang kedua. Agar terhindar daripada penyakit ain. Mencegah, bukan merawat. Kita hendaklah rajin salat subuh pada awal waktu. Orang yang melakukan salat subuh tepat pada waktunya, apalagi dia lakukan salat subuh itu berjamaah, orang tersebut mendapat jaminan dari Allah akan mendapat perlindungan, protection daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tersebut jangan dicabar. Siapa yang mencabar, orang tersebut akan mendapat murka Allah. Kita bacakan ayat. Ustaz bukan bercakap kosong, tapi ada hujah dan dalilnya. Dari hadis sahih riwayat Imam Muslim. Apa kata Nabi? Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melakukan salat subuh, dia di dalam jaminan Allah. Siapa yang melakukan salat subuh, dia di dalam perlindungan Allah. Lalu apa kata Nabi? Fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'. Fa innahu yatlubuhu min zimmatihi bisyai'in yudrikhu summa yakubbahu fi nari jahannam. Apa kata Nabi? Siapa melakukan salat subuh, dia di dalam perlindungan atau jaminan Allah. Selanjutnya kata Nabi, oleh itu janganlah sekali-kali kamu mencabar perjanjian Allah. Walaupun sedikit. Jangan cabar. Sebab siapa yang berani mencabar walaupun sedikit terhadap orang yang telah berada di dalam jaminan Allah, niscaya dia akan mendapatinya, yaitu dia akan dapat murka Allah. Kemudian dia akan dilemparkan dalam neraka Jahannam. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kami kurang faham, Pak Ustaz, apa maksud hadis itu. Itu sebabnya Ustaz selalu sebut, sama ada ayat Quran atau hadis Nabi, cara memahaminya ada dua. Pertama, terjemah harfiah. Yang kedua, terjemah ma'nawiyah. Untuk Quran,
Terjemah harfiah maknanya literal translation, direct translation. Sedangkan terjemah maknawiyah itu tafsir. Untuk Nabi pula, untuk hadis Nabi pula, juga ada terjemah harfiah, literal translation. Sebagaimana yang kita sebut tadi. Siapa melakukan salat subuh, dia di dalam perlindungan Allah. Jangan sekali-kali kamu mencabar, walaupun sedikit, orang yang telah mendapat jaminan Allah. Sebab kalau kamu berbuat demikian, kamu akan mendapati murka Allah. Dan kamu akan dilempar dalam api neraka. Lalu ada yang bertanya, apa maksudnya Pak Ustaz? Nah, bila tanya maksud, itu maknanya syarah al-hadis. Nah, dalam hal ini, pencerahan atau penjelasan lanjut tentang hadis itu, Ustaz ada sebut 6 perkara. 6 perkara. Yang pertama sekali, pengajaran yang dapat kita ambil dalam hadis sahih tersebut, barang siapa yang melakukan salat subuh, maka dia mendapat jaminan Allah. Mendapat perjanjian Allah. Apa dia perjanjian Allah? Allah akan protect dia, akan Allah lindungi dia. Allahu Akbar. Yang kedua, pengajarannya, Allah Subhanahu wa taala sangat murka terhadap orang-orang yang mencabar. Allah sangat murka terhadap orang-orang yang mencabar, orang yang telah mendapat jaminan Allah. Jaminan Allah terhadap orang yang telah salat subuh, dia akan dilindungi. Nah, kalau kita ingin luaskan sedikit, makna jangan coba mencabar orang yang telah mendapat perjanjian Allah. Jangan cabar penceramah-penceramah yang menyampaikan kebenaran, lengkap dengan dalil dan hujahnya Quran dan Sunnah. Lalu dituduh pembawa ajaran sesat, dituduh Wahabi, dituduh pemecah belah umat. Itu termasuk orang yang mencabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebut, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnah. Jadi ada masyarakat bukan saja enggan dan tidak mau ikut Quran dan Sunnah, malah menuduh pula orang tersebut sesat dan ajak orang lain jangan dengar ceramahnya. Itu namanya awak telah mencabar orang yang telah mendapat jaminan Allah. Pasti awak tak akan selamat. Kalau tak di dunia, di akhirat mesti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian serta para pemirsa, jangan takut diugut kalau kita di atas kebenaran. Jangan. Nampak sangat lemahnya iman kita. Iman mesti dibina di atas keyakinan. Keyakinan baru muncul bila ada dalil dan hujah.
Bukan cakap orang itu. No, no. Hati-hati penggemar TikTok. Berapa banyak dalam TikTok 2-3 menit itu menyebut fadilat ini tanpa membawa dalil. Hati-hati. Islam agama dalil. Islam agama hujjah. Okey. Itu yang kedua. Jangan sekali-kali kamu cabar orang yang sudah mendapat jaminan Allah. Termasuk tadi orang yang rajin salat subuh. Apalagi subuhnya berjamaah. Jangan cabar. Kalau cabar juga akan dapat murka Allah. Dan di akhirat nanti dihumban dalam neraka Jahannam. Bukan Uday yang cakap, Rasul yang cakap. Sahih lagi. Yang ketiga, barang siapa yang berani mengganggu orang yang berada di dalam perlindungan Allah, dia ganggu, dia pasti akan mendapat murka Allah. Dan selanjutnya dilempar dalam neraka Jahannam. Termasuk bab tadi. Penceramah-penceramah sunnah yang lengkap membawa ayat Quran hadis Nabi, lengkap pula ditulis dalam kitab dan buku. Membawa hujah dan dalil. Lalu dituduh yang bukan-bukan. Itu sebabnya dalam pelajaran kita beberapa hari yang lalu, ada 4 golongan yang akan mendapat laknat dan kutukan Allah. Satu di antaranya, orang yang bakal mendapat laknat dan kutukan Allah ialah orang yang melindungi penyebar bid'ah. Atau orang yang melindungi orang-orang yang berdosa atau yang telah berbuat jenayah. Jangan lindungi perasuah. Jangan lindungi pembunuh. Jangan lindungi penceramah-penceramah yang berceramah tanpa membawa dalil Quran dan Sunnah. Jangan lindungi. Kalau awak lindungi, awak layak mendapat laknat Allah. Makna laknat, dijauhkan dari rahmat Allah. Semuanya ada dalil. Tinggal kita mau ikut atau tak mau ikut, itu saja. Itu sebabnya syaitan paling tak suka kita tambah ilmu agama. Dan syaitan paling tak suka orang seperti ini yang menyampaikan ilmu agama dengan dalil dan hujah. Sehingga banyak orang jadi sadar. Syaitan paling tak suka. Terima kasih bapa-bapa dan ibu-ibu yang Ustaz lihat selalu mendoakan. Mudah-mudahan Pak Ustaz sihat walafiat sehingga dapat membimbing kami. Banyak Ustaz lihat komen-komen itu macam itu. Terima kasih. Sebab syaitan paling suka orang yang mengajar agama dengan hujah dan dalil, kalau boleh mati segera. Supaya makin ramai orang yang boleh disesatkan oleh syaitan karena ketiadaan ilmu. Yang keempat, hadis ini menunjukkan betapa besar fadilat atau kelebihan salat subuh. Di antara sebabnya ialah salat subuhlah salat yang dirasakan sangat susah. Menahan ngantuk, bangun tidur. Salat subuh di antaranya salat yang agak sulit. Perlu
kesungguhan. Yang kelima, siapa yang melakukan salat subuh, lebih-lebih lagi dilakukan secara berjamaah, menunjukkan bahawa dia seorang mukmin yang ikhlas. Ikhlas lillah. Dia bangun pagi-pagi, malah sebelum salat subuh, dekatkan diri kepada Allah dengan tahajud, dengan qiyamul lail, dengan witir, doa, baca Quran. Itu semua tidak akan dapat dilakukan kecuali orang yang ada keikhlasan. Ikhlas maknanya semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji. Nah, yang keenam juga perlu ingat. Namun demikian, ini tidak bermakna orang yang salat subuh itu tidak akan sakit. Orang yang salat subuh walaupun dengan berjamaah juga boleh bukan saja sakit, mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap orang yang bernyawa itu mesti mati. Bukan bermakna orang salat subuh tak akan sakit. Bukan. Sebab musibah boleh menimpa sesiapa pun, walaupun dia seorang yang saleh dan rajin beribadat. Itu sudah menjadi ketetapan Allah. Tapi bagaimana cara untuk mencegah daripada penyakit ain? Antara lain salat subuh. Sebab beberapa hari yang lalu, kalau tak salah hari Jumaat yang lalu kita ada sebut, takdir Allah itu ada dua. Ada takdir yang tak boleh dirubah. Itu namanya takdir azali, yang telah ditetapkan oleh Allah sejak azali. Itu tak boleh dirubah. Yang kedua namanya takdir yang berasaskan usaha. Dengan usaha insya-Allah kita akan tercapai. Kita akan mencapai apa yang kita hajatkan. Ingin dapat rezeki lebih, berusahalah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin panjang umur dan murah rezeki, hubungkan silaturrahim. Sabda Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Man sarrahu an yusa'alahu fi rizqi au yusa'alahu fi umuri falyasil rahimah. Siapa yang ingin dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Nah, silaturahim itu di antara sebab untuk murah rezeki dan panjang umur. Sebaliknya apa kata Nabi? Siapa yang banyak melakukan maksiat, niscaya Allah sempitkan rezekinya. Nah, di antara penyebab orang itu sempit rezeki karena banyak bergelombang dosa. Itu namanya takdir berdasarkan usaha. Allahu Akbar. Lihat betapa besar faedah banyak mendalami Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita berpindah kepada cara ketiga mencegah daripada ditimpa penyakit ain. Yang ketiga, kita kena jaga hukum hakam Allah.
Kita perlu jaga Allah. Jaga Allah, pelihara Allah dengan maksud pelihara hukum hakam Allah. Itu cara yang ketiga. Terdapat hadis panjang daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ustaz singkatkan saja mengingat masa dengan menterjemahkan hadis panjang ini. Pada satu hari Abdullah ibnu Abbas berada di belakang Nabi. Ada yang mengatakan beliau boncengan. Nabi bawa kenderaan, beliau duduk di belakang. Boncengan. Naik kenderaan. Kata Rasulullah, "Ya ghulam, hei anak muda. Inni u'allimuka kalimat." Aku akan ajarkan kamu beberapa perkara. 4 perkara. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah, niscaya Allah pelihara kamu. Yang kedua, ihfazillah tajidhu amamak atau tajidhu tijahak. Peliharalah Allah, niscaya kamu dapati Allah berada di depanmu. Iza sa'alta fas'alillah. Yang ketiga, bila kamu meminta kepada Allah, mintalah langsung kepada Allah. Jika kamu ingin meminta sesuatu, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan directly kepada Allah. Selanjutnya kata Nabi, apabila semua manusia ingin memberi kamu sesuatu manfaat yang berguna, mereka semua manusia tidak akan dapat berbuat demikian jika Allah tidak izinkan. Atau jika semua manusia sepakat untuk memudaratkan kamu, ingin membunuhmu, ingin mencelakakan kamu, mereka tidak akan dapat berbuat sehingga kamu celaka tanpa izin Allah. Lalu Nabi akhiri dengan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Artinya, qalam iaitu penulisan takdir sudah terangkat. Sudah tak ada tulisan lagi. Kita kan dah belajar bahawa penulisan takdir ini berlaku 50,000 tahun sebelum Allah cipta langit dan bumi. Itu maknanya. Qalam sudah terangkat. Dan Lauh Mahfuz sudah kering. Maksudnya, ketetapan itu sudah berakhir. Hadis ini derajatnya hasan sahih daripada Imam At-Tirmizi. Apa pengajaran yang dapat kita ambil? Di antara pengajaran yang dapat kita ambil, perkataan Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Peliharalah Allah, wahai anak muda, niscaya Allah pelihara kamu. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan makna peliharalah Allah, niscaya Allah pelihara kamu.
Peliharalah hukum hakam Allah. Semua kita tahu, semua kita yakin, Allah tak perlu dipelihara. Allah Maha berkuasa. Dia justru memelihara kita. Itu sebabnya memahami ayat Quran atau hadis Nabi, jangan sekedar terjemah harfiah, literal translation, direct translation. Kita mesti tahu terjemah maknawiyah, tafsirannya, syarahannya. Nah, perkataan Nabi, peliharalah Allah, niscaya Allah pelihara kamu, dengan maksud peliharalah hukum hakam Allah. Buat suruhan-suruhan Allah. Jauhi larangan-larangan Allah. Itu maksudnya. Sebagai ganjarannya, balasan daripada Allah, Allah akan protect kamu. Itu sebabnya orang-orang yang taat kepada Allah, buat suruhan, jauhi larangan, senantiasa di dalam perlindungan Allah. Allah jaga. Allah jaga. Oleh sebab itu, orang-orang yang selalu melakukan maksiat, suruhan Allah tak dibuat, larangan-larangan Allah dilanggar, lalu mati dalam kesesatan. Kalau ditanya mengapa mereka tidak dapat protection daripada Allah, mengapa mereka tidak dipelihara oleh Allah? Jawabnya, karena mereka sendiri tak jaga Allah. Bawa motor, boncengan, pacaran, atau tunang, laju-laju, terkangkang. Sudahlah, peraturan Allah, peraturan yang dibuat pemerintah, speed, kelajuan terbatas hanya begini, ada jalur slow, ada jalur yang di tengah, ada jalur laju. Itu peraturan juga yang dibuat oleh manusia. Tak pelihara itu semua. Innalillah. Mengapa tidak dapat perlindungan Allah, Pak Ustaz? Karena mereka sendiri tidak jaga hukum hakam Allah. Itu maksudnya. Ingatkan anak-anak, cucu cicit, terhadap pesan Rasul kepada Abdullah ibnu Abbas. Yang paling utama, pelihara hukum hakam Allah. Niscaya Allah akan pelihara kamu. Dalam ilmu akidah ada satu kaedah. Barangkali kita selalu dengar. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seseorang sesuai dengan amalnya. Bila dia amal baik, Allah selamatkan dia. Bila dia durhaka pada Allah, Allah tak pelihara dia. Binasalah dia di dunia lagi sebelum di akhirat. Sebelum melepaskan anak-anak kita pergi ke asrama, sebelum melepaskan anak-anak kita pergi ke overseas untuk belajar, beritahu kepada anak prinsip ini. Peliharalah anak, peliharalah Allah. Walaupun kamu berada di Amerika, di London, di Australia, di Perancis, jauh daripada pandangan mak bapak. Yang penting peliharalah Allah, nak. Niscaya Allah pelihara kamu. Hadis sahih. Begitu cara memberi nasihat anak-anak.
Nah, yang terakhir, ini juga tidak kurang pentingnya. Yang keempat, cara supaya mencegah tidak ditimpa oleh penyakit ain. Kita hendaklah memperbanyak zikir dan wirid yang maksurat. Sebut nama Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Dan wirid-wirid yang maksurat. Maksurat maknanya yang ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti buku ini. Wirid Rasulullah pagi dan petang. Seperti buku ini, Munajat Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebab siapa yang berpaling daripada peringatan Allah melalui lisan Rasulullah, bahaya. Allah Subhanahu wa taala akan sempitkan hidupnya. Dan di akhirat nanti ketika bangkit dari kubur pada hari kiamat dalam keadaan buta. Bukan ustaz yang cakap, Allah yang cakap. Dari ayat 1, 2, 4 dari surat Taha. Apa kata Allah? Dengar baik-baik. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maknanya tidak ingat aku, tolak Quran, tolak hadis, niscaya dia akan sempit hidupnya. Dan yang kedua, pada hari kiamat, dia akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan buta. Allah memperingatkan orang-orang yang berpaling dari dan menolak petunjuk Allah yang tercantum dalam Al-Quran. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul, mereka pasti akan hidup terombang-ambing di dunia ini. Selalu di dalam kekhawatiran dan tidak pernah merasa aman. Walaupun barangkali mempunyai harta yang banyak. Allahu Akbar. Lain halnya orang yang hartanya banyak, lalu dia ingat pada Allah selalu. Seperti yang mentaja program kuliah duha jam 10.30 ini. Satu orang yang cukup mewah hidupnya, tapi beliau minta supaya diisi dengan pelajaran akidah, supaya memantapkan iman siapa yang mendengar. Itu maknanya orang-orang yang pandai menggunakan kekayaannya. Sesuai dengan sabda Nabi, Al-malu salih fi yadir rajuli salih. Harta yang baik itu bila dia terletak pada tangan orang yang saleh. Berguna. Walaupun harta itu dikatakan fitnah atau ujian, tapi tergantung sampai di mana kita menggunakannya. Kita berterima kasih dan bersyukur terhadap inisiatif beliau. Sudah bertahun-tahun ini kelas akidah. Kitab akidah jilid 1, 2 dan 3 tamat sudah kita jelaskan setiap hari Ahad bertahun-tahun. Nah, setelah tamat pula
Diminta pula pihak yang lain buat akidah pada hari Jumat sore. Itu juga inisiatif orang yang berada. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, meneruskan cara keempat untuk mendapat perlindungan Allah daripada ditimpa penyakit ain, banyak zikrullah. Terutama, ini spesialnya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 100 kali dalam sehari. Ustaz tulis di sini, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan miliknya segala pujian, dan dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Fadilatnya bila dibaca sebanyak 100 kali dalam sehari, dia akan mendapat protection daripada Allah. Seharian tak dapat diganggu oleh syaitan. Nabi yang sebut. Ustaz ada sebut dalam buku ini, wirid Rasulullah pagi dan petang. 100 kali baca zikir ini dapat jaminan daripada Allah. Orang tersebut tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Nah, kalau baca lebih daripada itu, lagi bagus, lebih daripada 100. Dan yang paling baik, baca pagi 100, petang 100. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lihat buku ini, muka surat 72 atau 73. 73 rasanya pada edisi yang terbaru. Tapi tentu saja dengan syarat. Apa syaratnya Pak Ustaz? Jangan kurang dari 100 kali dalam sehari. Kalau lebih lagi bagus. Dan lagi bagus 100 pagi 100 petang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada orang yang mendapat ganjaran lebih daripada itu kecuali jika orang itu baca lebih dari 100. Itu dalilnya. Ustaz ceritakan sebelum kita jawab beberapa soalan jamaah. Pada suatu hari, satu orang yang pakar dalam rawatan yang bernama Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali, salah seorang ulama di Arab Saudi yang tinggal di Jeddah. Beliau pernah merawat seorang wanita yang kena sihir. Beliau pernah merawat seorang wanita yang kena sihir. Lalu dibacanya ayat-ayat Quran dan zikir-zikir yang warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, menyuruh syaitan yang ada di dalam wanita tersebut, keluarlah kamu dari dalam diri wanita ini. Boleh bercakap. Nampaknya wanita itu seperti bercakap, tapi sebenarnya itu suara syaitan yang masuk ke dalam dirinya.
yang disebut dengan kemasukan atau kesurupan. Syekh Wahid Abdul Samad Al-Bali berkata, inilah benteng yang paling utama bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar terhindar daripada gangguan syaitan. Lalu beliau cerita, pada suatu hari saya merawat seorang wanita yang terkena sihir. Lalu Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali berkata kepada syaitan yang ada dalam wanita itu tersebut, keluarlah kamu wahai jin. Syaitan tu jin jahat. Keluarlah kamu. Jin itu menjawab, aku tidak akan keluar. Lalu Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali terus membaca ayat. Terus membaca ayat. Lalu mengulangi perintahnya, keluarlah kamu dari tubuh wanita ini. Diulangnya lagi, aku tidak akan keluar. Begitu jawaban jin. Berselang tidak begitu lama, daripada jawaban itu aku tidak akan keluar, Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali terus membaca ayat-ayat Quran pada wanita itu. Tiba-tiba kedengaran suara syaitan tersebut. Aku tidak akan keluar dari tubuh wanita ini kecuali dengan satu syarat. Oh, dia beri syarat. Lalu Syekh Wahid Abdul Samad Wahid, Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali bertanya, syarat apa itu? Kau tak akan keluar kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Aku keluar, jawab jin dalam tubuh wanita itu syaratnya. Bila aku keluar daripada tubuh wanita ini, aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Allahu Akbar. Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali jawab, masuklah. Asalkan engkau keluar daripada tubuh wanita itu. Silakan masuk ke tubuhku. Silakan kau masuk ke dalam tubuhku. Dia cabar. Cabar macam ini bukan takabur ya. Seperti yang Ustaz jawab beberapa hari yang lalu. Bukan. Ini tidak memberi pengajaran. Sebab kita yakin perlindungan Allah. Silakan kamu masuk. Lalu jin tersebut menjawab, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Jin selanjutnya bertanya, jika aku masuk ke dalam tubuhmu, siapa yang akan protek kamu? Kamu sekarang ini baca ruqyah untuk wanita ini. Kau suruh aku keluar. Aku tak akan keluar. Kalaupun engkau mau aku keluar dari tubuh wanita ini, aku akan masuk ke dalam tubuhmu. Jawab Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali, masuklah ke tubuhku. Lalu syaitan itu bertanya lagi, kalau aku masuk ke dalam tubuhmu, siapa yang akan protek kamu? Siapa yang akan ruqyah kamu? Siapa?
Lalu aku jawab persoalan itu dengan mengatakan, sila. Kalau kau berani, silalah masuk ke dalam tubuhku. Itu jawaban yang terakhir daripada Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali. Apa yang terjadi? Tidak lama berselang, Syekh Wahid Abdul Salam Al-Bali mendengar tangisan. Tangisan jin tersebut. Syekh Al-Bali tanya, mengapa kamu menangis? Kata, tidak masuk ke dalam tubuhku. Masuklah. Tiba-tiba kedengaran menangis. Coba dengar apa jawaban jin. Ketika ditanya oleh Syekh Wahid, mengapa kamu menangis? Ini pengakuan dari jin itu sendiri yang didengar oleh Syekh Wahid. Kami para jin tidak akan dapat memasuki ke dalam tubuhmu hari ini. Kami tak mampu untuk masuk ke dalam tubuhmu hari ini. Syekh Wahid bertanya, apa sebabnya? Jin tidak dapat masuk ke dalam tubuhku. Lalu jin itu menjawab, sebabnya ialah karena engkau sudah membaca pagi ini sebanyak 100 zikrullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sebabnya komen daripada Syekh Wahid, inilah dia benteng yang paling utama bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mereka terhindar daripada gangguan syaitan. Ustaz ada tulis di sini. Semoga kisah nyata ini dapat menjadi panduan bagi kita. Dan jika anda ingin mendapat penjelasan lanjut tentang zikir ini, sila baca buku Wirid Rasulullah Pagi dan Petang oleh Uday, muka surat 73. Exactly macam yang Ustaz jelaskan itu. Mudah-mudahan pengajaran hari ini bermanfaat dan amalkan. Jangan lupa membaca 100 kali dalam sehari. Lebih baik daripada itu bila baca lebih dari 100. Dan yang terbaik, the best, baca 100 kali pagi dan 100 kali petang. InsyaAllah kita akan terhindar bukan saja daripada penyakit ain, juga daripada sihir dan lain-lain. Nah, berikut ini kita akan jawab beberapa pertanyaan dari jemaah. Sungguh banyak sebenarnya pertanyaan, hampir 10. Tapi Ustaz tidak dapat jawab semua ya, sorry. Minta maaf. Ustaz jawab 3 saja. Pak Ustaz, betulkah ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ziarah makamku, makam dengan makna kuburku, siapa yang menziarahi kuburku, pasti dia akan mendapat syafaatku. Adakah benar dan sahih hadis ini, Pak Ustaz? Jawabnya, tidak ada hadis itu. La aslalah. Itu bukan hadis.
Walaupun kita tidak nafikan, ziarah kubur Nabi itu ada fadilatnya. Memberi salam dan selawat. Di mana saja kita memberi salam dan bersalawat ke atas Nabi, akan sampai salam dan selawat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam satu hadis ada malaikat-malaikat yang khas yang melayang-layang di atas muka bumi melihat siapa gerangan yang telah memberi salam dan selawat ke atas Nabi, lalu dibawanya selawat dan salam itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjawabnya. Ada hadis, ziarah Nabi bukan suatu kemestian. Kita dianjurkan untuk pergi ke Madinah. Tujuan utama bukan untuk ziarah kubur Nabi. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid." Jangan kamu gagah-gagahkan pemergian kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sebab ketiga-tiga masjid itu ada kelebihan. Semua kita tahu. Oleh sebab itu, tujuan utama kita ke Madinah bukan tujuan utamanya kubur Nabi, tapi Masjid Nabawi. Cuma sempena berada di dalam Masjid Nabawi, maka ziarahlah orang yang paling kita kasihi dan orang yang paling banyak berjasa memandu kita ke jalan hidayah Allah, Siratal Mustaqim. Sebab Hasan, cucu Nabi, pernah melihat orang ziarah kubur Nabi pada waktu malam. Lalu Hasan pun bertanya, "Wahai Pak Cik, untuk apa datang malam-malam begini ke kuburan datukku?" Jawab Pak Cik tersebut, "Karena aku ingin memberi salam kepada Rasulullah." Coba dengar apa komen daripada Hasan, cucu kesayangan Rasulullah. "Telingaku sendiri yang mendengar datukku Rasulullah bersabda, 'Berselawatlah kamu kepadaku tak kira walaupun kamu berada di mana, hatta kamu berada di Andalusia.'" Andalusia, Spain, ribuan batu daripada Madinah. Maksudnya, di mana saja kita membaca salawat dan salam. Walaupun ketika berada di Kuala Lumpur, di Batam, di Singapura, di Jakarta, di Australia, di Amerika, di Korea, di Jepun, di London, sampainya salam dan salawat tidak semestinya ketika ziarah. Walaupun kita tak nafikan sunat memberi salam dan berselawat ke atas Nabi ketika menziarahi kuburnya, itu kita tak nafikan. Itu sebabnya amalan-amalan setengah orang-orang kita, bila dengar ada orang naik haji atau umrah, "Tolong sampaikan salam saya ya kepada Rasulullah." Sebenarnya tak perlu. Itu semuanya karena kekurangan ilmu. Adapun jaminan siapa yang ziarah mesti mendapat syafaatku, tidak ada riwayat itu. Walaupun kita tak nafikan, Rasulullah boleh memberi syafaat dengan 2 syarat. Syarat pertama, setelah baginda mendapat izin daripada Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi, sebagaimana firman Allah di dalam Ayatul Kursi,
Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tak seorang pun dapat memberi syafaat atau pertolongan di akhirat tanpa izin Allah. Pertama itu izin. Yang kedua, reda Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Reda Allah ini maknanya orang tersebut tidak berbuat syirik. Allah reda kepadanya. Dua syarat. Okey, kita berpindah kepada soalan yang kedua. Pak Ustaz, jika kita sudah niat untuk salat zuhur pada waktu asar, maknanya orang ini musafir. Dia ingin buat jamak takhir. Jam 2 umpamanya, jam 3 umpamanya, dia dalam perjalanan, dia niat, aku nanti tidak salat zuhur pada waktu asar lah nanti. Itu namanya jamak takhir. Dilambatkannya zuhur ke waktu asar. Yes. Pertanyaannya, tapi Pak Ustaz, kita ada peluang untuk buat zuhur jamak dengan asar. Jam 3 itu, jam 2 itu, kita ada masa untuk buat jamak takdim. Bawa asar pada waktu zuhur. Buat zuhur dan asar jam 3 umpamanya. Nah, itu namanya jamak takdim. Ustaz ulang sekali lagi. Kita niat untuk salat zuhur pada waktu asar. Tentu saja niat itu semasa ada waktu zuhur. Umpamanya jam 2, jam 3. Dah niat. Tapi kita ingin robah. Tidak buat zuhur berserta asar secara jamak. Maknanya jamak takdim. Apa hukumnya Pak Ustaz? Jawab singkatnya boleh. Jawab singkatnya boleh. Sebab jamak ada dua cara. Jamak takhir, bila lambatkan maghrib waktu isya, lambatkan zuhur pada waktu asar, itu jamak takhir. Kita juga boleh buat jamak takdim. Pada waktu zuhur, setelah salat zuhur, kita buat salat asar. Setelah salat maghrib, kita buat salat isya. Itu jamak takdim. Kedua-dua caranya boleh. Tidak ada salahnya. Kita tak boleh katakan jamak takdim lebih afdal dari jamak takhir lebih afdal dari jamak takdim. Tidak. Kedua-duanya dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah. Pertanyaan yang terakhir. Betulkah suami tidak berhak larang isteri untuk ziarah ibunya? Jika isteri dilarang suaminya ziarah ibunya, lalu dilarang oleh suaminya, jangan ziarah ibumu. Jatuhnya durhaka tak, Pak Ustaz? Jika isteri itu pergi juga. Ustaz dikirimkan video seorang ustazah ceritakan perkara ini. Kata ustazah tersebut, tidak ada hak suami melarang istrinya ziarah ibunya. Tidak ada hak. Seorang anak terhadap ibu bapaknya yang keluar dari rahim ibunya setelah dewasa kawin dengan seorang suami. Lalu suami pula
melarang istrinya ziarah ibunya, itu perbuatan yang sangat tidak wajar. Sebab ibu mertua itu juga tergolong ibu, bapak mertua tergolong bapak. Coba dengar riwayat ini. Abaukum salasa. Ibu bapakmu ada 3. Abuka alladhi waladaka. Ibu bapak yang melahirkan kamu. Siapa itu? Ibu bapak kandung. Yang kedua, abuka alladhi zawwajaka ibnatah. Ibu bapak yang mengawinkan anak perempuannya dengan kamu. Siapa dia? Ibu bapak mertua. Kita kawini anak perempuannya. Itu anak dia. Jadi ibu dan bapak dari istri itu adalah bapakmu juga. Hei suami, namanya bapak mertua. Yang ketiga, abuka alladhi 'allamaka wa huwa afdaluhum. Dan yang ketiga, ibu bapak yang mengajar kamu ilmu dan dialah yang paling afdal. Ibu guru, bapak guru, pensyarah, penceramah, pendakwah, ustaz-ustaz, mursyid, murabbi, dia juga ibu bapak kita. Yang mengajar kita ilmu, walaupun bukan ibu bapak kandung, walaupun bukan ibu bapak mertua, tapi ibu bapak dari sudut memberi kita ilmu, malah disebut wa huwa afdaluhum. Itulah ibu bapak yang paling afdal. Sebab kita ni selamat karena ilmu. Berapa banyak ibu bapak yang hanya pandai melahirkan anak, tapi tidak bimbing anak-anak dengan ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Berapa banyak juga kadang-kadang bapak mertua, ibu mertua penyebab suami istri bercerai. Tapi ibu bapa yang mengajar kita ilmu, dia yang membimbing kita supaya memiliki akidah yang betul, cara ibadat yang betul, akhlak yang mulia. Bagi ustaz, sikap suami yang melarang istrinya menziarahi ibu bapaknya sangat-sangat tidak wajar. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat ustaz sampaikan. Bagi yang belum terjawab, kita akan jawab esok insya-Allah, hari Isnin. Dan ustaz ingin ingatkan juga, untuk minggu ini kita ada hari Selasa, hari Rabu, dan kita ganti cuti hari Selasa itu ke hari Khamis. Karena ada perkara penting yang ustaz perlu lakukan pada hari Khamis. Kita cuti hari Khamis, tapi cuti itu kita isi pada hari Selasa. Jadi esok, lusa, kemudian hari Rabu kita ada kelas, insya-Allah. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana rama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ya Allah, pada pagi ini kami telah belajar cara agar terhindar daripada penyakit ain, yaitu dengan cara tabrik dan membaca hauqalah, yaitu antara lain dengan melakukan salat subuh tepat pada waktunya,
Antara lain juga, ya Allah, kami hendaklah banyak mengingati Engkau, terutama zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal dibaca 100 kali dalam sehari. Lebih baik kalau dibaca lebih dari 100. Dan yang terbaik bila baca 100 kali pagi dan 100 kali petang. Oleh sebab itu, berilah kami taufik dan restu-Mu serta dorongan untuk melakukan itu semua supaya kami terhindar daripada segala bentuk penyakit, termasuk penyakit ain dan sihir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.